Pemirsa, pihak Haris Azhar dan juga Fathia Maulidiyanti memenuhi panggilan polisi pada hari ini. Selain itu, keduanya juga berencana akan mengajukan pra-peradilan. Usai ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik, Haris dan Fathia berencana akan mengajukan pra-peradilan. Kuasa hukum Haris dan Fathia menganggap proses peradilan tidak adil dan tidak terbuka dan dikuasai pihak tertentu. Selain itu, proses hukum terhadap Haris dan Fathia juga dinilai sebagai bentuk kriminalisasi. Kuasa hukum menyatakan apa yang disampaikan Haris dan Fathia terkait Luhut adalah bentuk kritik untuk kepentingan publik. Sehingga dipanggil sebagai tersangka besok yang artinya ditetapkan telah memiliki alat bukti permulaan yang cukup, itu absolut ada di tangan mereka. Sehingga kita bilang bahwa ini model peradilan yang tidak tertutup dan peradilan yang dikuasai oleh tangan-tangan kekuasaan. Ada hal-hal yang kami sangat sayangkan terkait dengan upaya-upaya dari tersangka dalam hal ini atau terlapor selama ini yang rupanya cukup diabaikan atau telah diabaikan oleh pihak kepolisian. Nah, misalkan terkait dengan keberatan-keberatan dari kami terkait dengan proses hukum acara yang dijalani oleh penyidik ketika melakukan penyidikan kasus ini. Usai ditetapkan sebagai tersangka, dua aktivis HAM Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti diperiksa polisi. Mereka dijerat pasal pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pakar hukum merasa proses laporan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan terhadap Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti menimbulkan polemik. Pakar hukum sekaligus Direktur Pusat Studi Konstitusi atau Pusako, Ferry Amsari menilai ini bisa menjadi presiden langkah pembungkaman warga untuk mengkritik pihak lain. Kita bahas lebih dalam dengan beliau yang sudah hadir bersama kami sore hari ini. Selamat sore Uda Ferry, apa kabar? Udah kayaknya masih di mute, boleh dipencet tombol unmute-nya. Ya, kabar baik Mbak Fani, Alhamdulillah. Baik, baik. Udah setelah 2 minggu melaksanakan isolasi mandiri, pas keluar mendengar kabar penetapan status tersangka untuk Haris Azhar dan juga Fathia ini dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Tanggapan Uda Ferry gimana? Ya, saya pikir memang Pak Luhut dan termasuk juga kepolisian tidak terlalu membaca konstitusi dan undang-undang kita ya. Oke. Misalnya di pasal 28 kan bahwa setiap orang punya hak untuk menyampaikan pendapat lisan dan tulisan. Lalu ada pasal 28F ya, semua orang berhak untuk mengolah informasi dan menyampaikan informasi itu dalam bentuk berbagai media. Nah itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kalau Pak Luhut masih ingat, dan mestinya harus ingat ya, ada Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN. Di dalam pasal 9-nya diatur bahwa masyarakat atau warga negara atau publik punya hak untuk menyampaikan saran dan masukan terhadap penyelenggara negara dalam rangka agar penyelenggara negara itu betul-betul bersih dan bebas KKN. Dan tentu saja perlindungan atau hak publik menyampaikan saran, masukan, dan kritik itu harusnya dilindungi. Nggak mungkin dong disarankan kritik lalu dilaporkan. Nah, konsep pasal-pasal ini yang mestinya disadari oleh penyelenggara negara, tujuannya untuk kemudian sama-sama menata negara. Tidak boleh juga tersinggung, mestinya kalau hasil penelitian yang dikemukakan oleh Fathia di dalam channelnya Bang Haris Azhar, itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak benar oleh penyelenggara negara, kan cukup kemudian dibantah. Di dalam Undang-Undang 28 itu diberikan ruang penyelenggara negara hak untuk menyampaikan secara terbuka hal-hal yang dikiranya tidak benar di hadapan publik. Aneh saja menurut saya kemudian dilaporkan pencemaran nama baik. Emang ada nama yang tercemar, kalau nama Pak Luhut tercemar, mestinya dia sudah tidak jadi menteri kan?
Oke, walaupun kalau tadi menurut kuasa hukum Pak Luhut Binsar Panjaitan, Pak Junifer Girsang menyebut ini juga ada faktor di mana karena Haris Azhar dan juga Fathia Maulidiyanti tidak melakukan cross check atau cross background. Kalau kita jurnalis menggunakan semacam cover both side seperti itu, nanya klarifikasi sama yang bersangkutan. Bagaimana menurut pendapat Uda Ferry? Kalau misalnya tidak ada cross background kemudian cross check seperti itu, apakah ini juga masih bisa dikatakan tidak melanggar hukum? Kalau itu masalahnya tidak perlu sampai ke pelaporan. Oke. Harus ada kewajiban juga bagi Bang Haris untuk mengundang Pak Luhut. Pertanyaannya, Pak Luhut mau nggak? Belum apa-apa sudah dilaporkan soalnya. Kalau memang itu masalahnya tidak ada soal, kapan mau itu bisa begitu ya. Mau di channel Bang Haris atau channel saya atau channel Mbak Fani bisa untuk kemudian Diklarifikasi ya? menyampaikan klarifikasi terkait apa yang disampaikan oleh Fathia di dalam channelnya Bang Haris Azhar. Jadi tidak ada problem soal itu. Hanya menurut saya itu hanya alasan untuk mempidanakan atau mengkriminalisasi Bang Haris dan Mbak Fathia. Padahal harus diingat bahwa tidak zamannya lagi semasa reformasi upaya mengkriminalisasi pendapat-pendapat yang berbeda. Apalagi harus diingat Mbak Fani bahwa sifat penyelenggaraan negara itu melayani publik, bukan melaporkan dan mempidanakan publik. Nah ini yang perlu disadari oleh seluruh penyelenggara negara. Kalau seluruh penyelenggara negara suka ngambek begitu, semua warga negara bisa terpenjara. Jadi enggak boleh juga begitu ya. Oke, tapi kalau misalnya kita bicara mengenai proses hukumnya sendiri ini dari kacamatanya Uda Ferry, apakah penetapan Haris dan juga Fathia ini sudah memenuhi syarat hukum? Ya, saya melihat ada beberapa yang janggal ya. Pertama, kalau dilihat mestinya polisi juga berpedoman kepada konstitusi dan undang-undang yang lain, tidak hanya semata-mata ketentuan di KUHP dan undang-undang ITE. Jadi tidak hanya itu, tapi juga dilihat niat dari penyelenggara negara yang melaporkan misalnya. Kan kita ketahui bahwa prosesnya itu dalam mediasi Bang Haris dan Mbak Fathia sudah hadir 2 kali. Pak Luhut tidak hadir. Lalu tiba-tiba di pertemuan ketiga Bang Haris dan Mbak Fathia tidak hadir. Lalu tiba-tiba langsung dipanggil gitu ya, dipanggil paksa. Di sini saja kita sudah melihat ada ketidakadilan yang mestinya direspon oleh kepolisian. Kepolisian harus bijaksana, jangan mentang-mentang karena pelapornya adalah Pak Luhut, lalu kemudian prosesnya dijalankan. Sementara banyak sekali laporan publik yang tidak jalan. Nah ini kan juga tidak adil. Bagi saya banyak proses yang patut dipertanyakan dan janggal dalam kasus Haris ini. Termasuk pasal-pasalnya enggak udah? Pasal-pasal yang digunakan untuk menuntut atau mentersangkakan Haris dan juga Fathia? Ya, penyemaran nama baik yang terdapat di 310, 311 dan kemudian ada di Undang-Undang ITE itu kan sebenarnya begini. Harusnya para pihak untuk bisa bertemu apakah itu benar penggunaan yang pasal-pasal yang dikategorikan pasal karet ya. Bisa ditarik ke sana kemari untuk menjerat orang. Pertanyaan besarnya itu yang kemudian harus dijawab oleh kepolisian. Nama baik siapa yang tercemar? Kalau kemudian itu hasil penelitian yang tersampaikan. Jadi saya merasa jangan-jangan penyelenggara negara tidak bisa menjawab hasil penelitian itu sehingga menggunakan langkah-langkah hukum untuk mempertakut orang yang membicarakan kebenaran. Kalau seandainya ini bisa dijawab oleh Pak Luhut dan timnya, pasti sudah dijawab mestinya kan, dibantah dengan data-data. Sampai hari ini apa yang tersampaikan dalam channel YouTube itu tidak terbantahkan. Jadi menurut saya katanya sih mau dibongkar di persidangan udah. Unsur apa yang kemudian yang bisa dibuktikan bahwa 2 orang ini melakukan pencemaran nama baik terhadap siapa begitu ya. Kan harus bisa dilihat bahwa pencemaran nama baik itu namanya tercemar atau tidak. Sampai sekarang orang baik-baik saja dengan melihat Pak Luhut. Gitu ya. Tinggal Pak Luhut yang harus berani kemudian menyampaikan kebenaran versinya di hadapan publik. Yang saya khawatirkan
versi apa yang disampaikan di YouTube itu tidak terbantahkan, sehingga akhirnya ujungnya untuk menghentikan kebenaran di YouTube itu dilakukan pemanggilan. Nah, dengan yang disampaikan di YouTube-nya Mas Haris dan juga Mbak Fathia tidak terbantahkan, tapi prosedur hukum ini tetap dilanjutkan. Apa saja menurut UDA imbas yang bisa terjadi tidak hanya bagi katakanlah hukum, kemudian juga aparat kepolisian, tapi tentunya juga wajah pemerintah karena kita tahu Pak Luhut ini juga menjadi salah satu wajah dari pemerintahan saat ini. Ya, menurut saya poin pentingnya dalam demokrasi itu adalah publik berani menyampaikan kebenaran. Ada giumnya menurut Voltaire gitu ya. Kalaulah pemerintah itu takut kepada warga negara, ya dikritik, berubah kebijakan, disesuaikan dengan kepentingan publik, itulah demokrasi. Tapi kalaulah publik takut dengan pemerintah, begitu menyampaikan sesuatu penjara, begitu menyampaikan kritik di penjara, saran di penjara, mempertanyakan hal di penjara, maka itulah otoritarianisme ya. Nah, saya agak khawatir setiap orang yang bicara berbeda dengan pemerintah dan orang-orang berkuasa yang berujung dengan pidana ini membuat rasa takut di publik. Kita nggak usah bicara kebenaran, nanti akan dipenjara. Persis apa yang kita rasakan sama ketika Orde Baru berkuasa. Begitu ngomong yang berbeda, mempertanyakan sesuatu, tiba-tiba dipenjarakan, tiba-tiba kehilangan hak-hak. Oleh karena itu, bagi saya apa yang diungkapkan Haris menjadi kesadaran publik bersama. Tidak boleh kemudian penyelenggara negara atas nama negara memenjarakan warga negaranya yang ingin berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan negara sebagai warga negara yang baik. Jadi tidak boleh terjadi yang seperti ini. Kita harapkan seperti itu ya, Uda ya. Kalau enggak tujuan dari reformasi ya tidak tercapai. Nah, Uda, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh pihak Haris dan juga Fathia ke depannya dalam hal ini mereka berdua sebagai tersangka dan sedang menimbang-nimbang akan melakukan pra-peradilan? Ya, pra-peradilan adalah hak ya yang bisa diperoleh oleh warga negara ketika diproses secara hukum sebelum sampai ke pengadilan. Bagi saya proses peradilan ini bisa mengungkap ya kira-kira apa yang sesungguhnya terjadi, apakah penetapan status sebagai tersangka ini betul-betul sudah memenuhi standar, apalagi prosesnya untuk khusus pelaporan Pak Luhut kan lumayan cepat ya dibandingkan proses-proses hukum kasus-kasus yang lain ya. Oke. Nah, ini juga bisa dipertanyakan di dalam proses persidangan itu kenapa ini begitu spesial ya. Apakah kemudian karena yang melaporkannya adalah Luhut Binsar Panjaitan ya. Belum lagi kita melihat sudah ada etikat baik dari dua orang yaitu Mbak Fathia dan Mas Haris untuk menyelesaikan perkara ini secara mediasi. Tetapi faktanya Pak Luhut sering mangkir ya. Nah, ini kan menunjukkan ada niat tidak baik. Oke. Nah, kalau perlu dilihat juga ini kalau di dalam pidana ya, walaupun ini bukan bidang saya, sepanjang pengetahuan saya kan harus duduk dulu unsur niat jahat dan perbuatan jahatnya. Masa Mbak Fathia dan Mas Haris menyampaikan soal hasil penelitian dianggap niat jahat, itu kan keterlaluan sekali cara perspektif hukumnya menurut. Oke, baik. Tampaknya sambungan kita udah very sedikit terganggu. Baik, Halo? Uda masih bergabung? Ya, saya dengar. Oke, jelas. mungkin singkat saja gimana harapan dari Uda ke depannya? Iya, mudah-mudahan ini pembelajaran kasus ini bagi para penyelenggara negara bahwa hak warga negara untuk menyampaikan segala sesuatunya itu adalah hak yang patut dilindungi. Tindakan-tindakan untuk kemudian mengabaikan nilai-nilai atau hak-hak konstitusional warga negara adalah tindakan yang anti demokrasi dan anti konstitusi. Oleh karena itu sebagai penyelenggara negara baik Pak Luhut maupun yang lainnya tidak terlalu mudah tersinggung ya untuk mendengarkan keluhan dan pertanyaan-pertanyaan publik. Kritik Kalau dari penyelenggara masyarakat ya. negara sudah
mudah tersinggung, saya agak khawatir kita akan masuk kepada rezim yang anti konstitusi dan otoriter. Kami masih berharap ya udah Ferry agar hal tersebut tidak terjadi lagi karena kita ingat bagaimana saat itu sangat sulit sekali untuk menyatakan pendapat kemudian juga mengkritik orang-orang yang dianggap memiliki power ya, lebih daripada rakyat sipil seperti itu udah karena durasinya sangat sempit kita harus sudahi dulu dialog kita pada sore hari ini. Terima kasih udah Ferry telah bergabung bersama kami di MNC News. Sehat selalu udah, terima kasih sekali lagi, sampai jumpa. Sampai jumpa.